Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, selamat datang. Marilah kita mempersiapkan diri untuk ibadah PA kategorial. Untuk itu jemaat diundang untuk mengambil saat teduh sejenak. Mari jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita bernyanyi pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat,
kita sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam rahmat dan kasih-Mu, kami bersyukur karena kami dipertemukan dalam ibadah kategorial ini. Kami hendak mendalami Alkitab Tuhan untuk bisa mengenal apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Agar kami juga bisa menyadari betapa Tuhan tetap hadir dan selalu ada. Dan kami juga boleh memahami betapa kehadiran Tuhan itu menenangkan kami. Oleh karena itu dalam pewartaan firman kali ini kami merindukan kehadiran Tuhan secara pribadi terhadap setiap kami. Dan kami percaya melalui sapaan firman Tuhan, Tuhan sedang hadir untuk menguatkan dan menenangkan kami. Oleh karena itu sertailah juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, agar kiranya karya firman Tuhan boleh dapat dinyatakan sesuai dengan apa yang Kau mau. Maka berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami, karena kami telah siap dan rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak jemaat untuk membuka Alkitab. Bacaan hari ini diambil dari Mazmur pasal 42 ayat 2 sampai 6. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk membuka Mazmur pasal 42 ayat 2 sampai 6. Mazmur pasal 42 ayat 2 sampai 6. Saya akan bacakan bagi kita kerinduan kepada Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahulu mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca Alkitab ini, merenungkannya dan juga melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, Shalom. Apa kabarnya? Saya berharap jemaat semua sehat-sehat, tetap menjaga jarak, tetap menggunakan masker kalau harus keluar rumah dan beraktivitas di luar rumah. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, tema hari ini adalah mindfulness. Tema di mana kita mau mencoba untuk menyadari kehidupan kita yang sederhana, namun bisa membuat kita menghargai dan juga bersyukur atas hidup kita dan menghargai diri kita sendiri. Kenapa ini menjadi penting? Karena sering, apalagi di masyarakat perkotaan, kita lupa untuk menyadari kehidupan kita saat ini. Kita terlalu hebat menggambarkan kehidupan di masa yang akan datang, atau terlalu sedih untuk mengingat kehidupan yang telah berjalan di masa yang lalu. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk merenungkan tema mindfulness, sehingga kita bisa menghargai dan menyadari betapa indahnya hidup di masa sekarang ini, dan betapa kehadiran Tuhan itu ada dan nyata sebetulnya bagi kita jikalau kita menyadari kehidupan kita sehari-hari. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kenapa mindfulness menjadi tema yang penting? Karena jangan-jangan kita sering tidak mengalami mindfulness atau kesukacitaan atau kesadaran kehidupan masa kini. Contoh, pernahkah Bapak Ibu yang sedang bekerja atau teman-teman yang sedang berkarya dimanapun teman-teman berada, atau ibu-ibu kalau lagi masak sambil bekerja, sambil masak, itu mikirin hal yang lain? Contoh, sambil bekerja mikirnya, aduh nanti kalau pulang macet nggak ya? Padahal lagi kerja tuh, lagi ngelakuin sesuatu yang juga penting. Atau ketika lagi kerja berpikir, di rumah ada makanan apa ya? Kayaknya nanti kalau pulang enak nih nonton film dan sebagainya. Padahal itu lagi kerja. Tandanya apa? Jangan-jangan kita nggak fokus sama apa yang sedang kita jalani. Kita hanya fokus pada hal-hal yang ada di depan.
baik itu hal yang menyenangkan kita atau baik itu hal yang kita takuti. Pada akhirnya pekerjaannya mungkin selesai, tetapi tidak maksimal karena kita kurang fokus. Atau ibu-ibu yang lagi masak, lagi enak-enak, ngosreng-ngosreng, tapi pikirannya nggak di situ. Pikirannya di tempat yang lain. Entah mikirin anak, entah mikirin belanjaan, entah mikirin suami, dan sebagainya. Padahal lagi masak, ada bumbu yang harus difikirkan, ada rasa yang harus dicoba, ada tingkat kematangan yang harus diperhatikan. Tetapi lupa, karena mikirin hal yang lain. Akhirnya, ya makanannya jadi sih, tapi kok rasanya kurang, gitu ya. Ya jangan-jangan karena kita juga nggak fokus ketika memasaknya. Atau teman-teman yang lagi bersekolah atau lagi berkuliah, lagi kuliah sih, lagi belajar sih, tapi mikirin hal yang lain. Wah enak nih kalau habis ini sepedahan nih, wah enak nih kalau habis ini jajan nih, wah enak nih habis kalau setelah kuliah dan sebagainya. Padahal lupa, ada materi-materi dalam perkuliahan atau dalam materi-materi dalam pembelajaran yang harus dipelajari dengan baik sehingga kita diperlengkapi. Nah, jemaat Tuhan, itu adalah ciri bahwa kita tidak mindfulness, tidak hadir dalam kehidupan kita masa itu. Atau secara sederhana ketika lagi makan, pernahkah mendetail melihat makanan apa sih yang sebetulnya saya makan? Atau jangan-jangan ketika kita lagi makan sambil nonton YouTube, ketika kita makan sambil nonton TV, ketika kita makan sambil ngobrol, tidak menikmati makanannya. Akhirnya kenyang sih atau udah selesai makan sih, tapi bibir dan lidah itu kayak pengen ngunyah lagi, akhirnya ngemil, padahal perutnya udah kenyang. Nah itu kan juga bukti bahwa kita sebetulnya tidak sedang ada atau hadir di masa kini atau masa yang ada. Nah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak hal-hal yang saya jelaskan tadi itu membuat kita akhirnya tidak mampu menikmati hidup kita apa adanya. Untuk itu ketika kita mau bicara tentang mindfulness atau kepekaan, kesadaran diri tentang kehidupan saat ini menjadi penting bagi kita. Nah, lalu definisi mindfulness apa sih? Secara sederhana menurut Creswell, doktor di University of Iowa, dia mengatakan mindfulness berarti hadir dalam kesadaran penuh atas masa yang ada sekarang ini. Gimana maksudnya tuh? Contoh, Bapak Ibu jemaat Tuhan, siapapun Anda yang sedang terlibat dalam ibadah PA melalui YouTube ini, sebetulnya Anda sedang ikut terlibat dalam ibadah ini, atau ketika Anda sedang menonton atau terlibat dalam ibadah ini, Anda sedang memikirkan hal yang lain. Wah, habis nonton atau habis ibadah PA kayaknya saya mau masak nih. Aduh, habis ibadah PA kayaknya saya mau pergi nih. Aduh, habis ibadah PA kayaknya saya mau nyapu nih. Atau habis ibadah PA saya mau ngobrol sama anak saya, padahal lagi ibadah PA. Ayo, siapa yang begitu? Nah, padahal kalau misalkan kita bicara soal mindfulness ketika lagi ibadah PA, fokuslah pada ibadah PA ini. Setelah ibadah PA baru memikirkan saya mau ngapain ya. Atau setelah ibadah PA bersyukur dulu dan merenungkan, oh makna firman Tuhan hari ini adalah ini buat saya. Nah jemaat Tuhan, jangan-janganlah kita belum mindfulness atau belum hadir pada masa sekarang ini. Belum hadir dan menyadari hidup saya sekarang ini berharga juga. Karena saya bisa melakukan yang terbaik. Itulah sebabnya jemaat Tuhan. Apakah ini hal yang wajar Pak Pendeta? Ya secara tidak langsung manusia memang umumnya tidak semua menyadari pentingnya hadir di masa yang ada sekarang ini. Kenapa begitu? Mari kita lihat Pemazmur. Pemazmur yang kita baca di Mazmur 42 ayat 2-6 menjelaskan tentang sesuatu di mana dia merindukan kehadiran Allah. Dia merindukan untuk ada dekat dengan Allah. Karena pemazmur ini rasanya mengalami sebuah keadaan gundah gulana karena cemas atas atau akan hal-hal yang ada di depannya. Dia berpikir sedemikian rupa akan masa depan yang membuat dia takut dan yang membuat dia tidak percaya diri sehingga dia takut untuk menjalani kehidupan dan dia butuh untuk berjumpa dengan Allah. Dan kerinduan untuk berjumpa dengan Allah bagaikan rusa yang rindu untuk diairi. Air sungai yang segar untuk memulihkan dan menyegarkan jiwanya. Mari kita lihat di ayat 5. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan.
Rasanya pemazmur terlihat dia ragu terhadap hidupnya. Dia malu ketemu orang. Dia takut atas keadaan dirinya saat ini karena dia memikirkan hal yang akan datang, atau dia memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Kadang-kadang kan kita begitu ya. Aduh, orang lain mikirin aku tentang ini gimana ya? Aduh, kok aku dipikirin begini ya kayaknya sama orang itu ya, dan sebagainya. Itu membuat cemas. Pada akhirnya kita lupa akan kehidupan yang harus kita jalani saat ini, dan kita terlalu sibuk memikirkan orang lain. Padahal yang perlu dihargai dan yang perlu dipikirkan adalah diri kita sendiri. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kegundah gulanaan pemazmur ini membuat dirinya cemas, ragu-ragu, takut, tidak percaya diri. Jangan-jangan kita juga demikian. Apalagi pengumuman dari Gubernur DKI besok hari Senin adalah PSBB total seperti masa-masa awal ketika COVID ada di Indonesia ini. Sehingga apa? Kita mungkin takut. Jangan-jangan nanti kita dirumahkan beneran, bukan hanya sekedar bekerja dari rumah. Lalu bagaimana aktivitas sehari-hari yang sebetulnya bisa saya lakukan harusnya di Jakarta? Mungkin bagi teman-teman yang bekerja sebagai ojek online begitu, akhirnya semakin dibatasi dan tidak bisa beraktivitas. Atau kalau kita lihat jumlah positif COVID semakin banyak, sehingga kita marah sama pemerintah mungkin. Kita marah sama banyak kebijakan. Kita kecewa sama banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker. Kita kecewa ketika ada banyak aktivitas yang mengumpulkan massa di tengah-tengah pandemi ini. Sehingga membuat kita cemas, takut, dan putus asa. Padahal kita bisa melakukan yang terbaik. Mungkin bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang masih bekerja, lakukanlah pekerjaan yang ada dengan sebaik-baiknya. Karena itu yang menunjukkan bahwa kita tetap berharga dan kita tetap dipakai untuk beraktivitas dan dipercaya untuk mengerjakan sesuatu oleh orang lain. Atau bagi kita yang masih boleh hidup sampai saat ini, yang tidak sakit, bersyukurlah karena Anda masih dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Lalu bagaimana mengungkapkan rasa syukur? Gak usah pusingin orang lain. Anda pakailah masker dengan baik, minumlah vitamin setiap hari, makanlah buah jikalau ada, lalu tetaplah jaga jarak dan gunakanlah masker setiap saat ketika Anda beraktivitas di luar. Sehingga paling tidak saya sudah melakukan yang terbaik. Jika orang lain tidak, biarkanlah Tuhan yang menyentuh hati mereka. Sehingga kita tetap mampu melihat diri kita berharga, dan kita tetap mampu melakukan yang terbaik. Karena, marilah kita lanjut. Ternyata pemazmur di tengah-tengah kegundah gulahan hatinya, itu gundah gulana hatinya, ternyata pada akhirnya ia menyadari bahwa ya, saya harus hidup dalam masa sekarang ini. Saya harus mengalami mindfulness, menyadari bahwa kehidupan saya saat ini pun juga berharga dibandingkan saya harus berpikirkan apa yang orang lain pikirkan, atau dibandingkan saya harus memikirkan hal yang akan datang yang itu meletihkan saya. Sehingga lihat ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah pada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Rasanya ada kunci di sini. Kunci mindfulness-nya pemazmur apa? Datang pada Tuhan. Kalau dalam bahasa psikologis, bermeditasi. Kenapa meditasi penting dalam mindfulness? Karena meditasi membuat kita sadar akan hidup kita saat ini. Bapak Ibu pernah coba, atau teman-teman pernah coba nggak? Diam, duduk sejenak, lalu dengar suara jantung sendiri. Diam dan duduk sejenak, lalu mendengarkan tempo nafas dari Bapak Ibu sendiri atau teman-teman sendiri. Ketika pernah dan menyadari, itu adalah proses meditasi di mana Bapak Ibu jemaat Tuhan menyadari, oh bahwa saya masih bernafas, tubuh saya masih memutar, darah itu masih jantung itu masih memompa darah ke seluruh bagian tubuh saya sehingga saya bisa berjalan dan sehat melakukan aktivitas seperti sekarang ini. Maka kalau dalam kerangka iman, berdoalah kepada Tuhan dan bersyukurlah bahwa saya masih diberi kesehatan, kehidupan, dan seluruh organ tubuh saya bisa berjalan dengan baik. Itu adalah cara mindfulness. Berdoa pada Tuhan. Kalau dalam bahasa pemazmur apa? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Datang pada Tuhan, berdoa. Cari ruangan yang sunyi. Belajarlah berdoa di dalam kesunyian. Kurang lebih 5 menit.
katakanlah apapun yang ingin dikatakan, dan bersyukurlah atas hal masa kini. Itu adalah cara mindfulness, mendasarkan segala kehidupan bersama dengan Tuhan. Atau yang kedua, ketika kita sedang bekerja, sadarilah bahwa hidupku masih berguna bagi banyak orang yang mempercayakan tanggung jawab pekerjaan kepadaku, sehingga bekerjalah sebaik-baiknya. Lakukanlah yang bisa kita lakukan, sehingga saya menjadi pribadi yang berharga ketika orang lain mempercayakan pekerjaan kepada saya. Bagi kita yang tidak bekerja, lakukanlah yang bisa kita kerjakan. Berjualan kah, belajar dari YouTube kah untuk memproduksi makanan, dan juga mencari kesempatan-kesempatan yang tersedia, sehingga apapun yang diberikan pada Tuhan bisa kita manfaatkan untuk menjadi sumber sukacita buat kehidupan kita. Atau yang terakhir, ketika makan. Ketika tadi mungkin kebiasaan kita walau ketika makan adalah sambil nonton TV, sambil nonton YouTube misalnya, atau ngobrol sama orang. Coba belajar mindfulness ketika makan. Sadarilah apa yang kita makan dan bersyukurlah atas apa yang kita makan. Siang tadi saya makan nasi, ini jujur ya, makan nasi dengan tahu goreng. Lalu saya tadi bikin telur dadar ya, telurnya tipis begitu ya, masak nasi pakai sambal, saya nggak mau sebut merek ya, tapi sambal yang bisa dibeli di supermarket lah, begitu ya. Tadi ada sambal hijau dan sambal dadak, saya taruh di piring saya. Lalu saya mencoba belajar juga, saya juga belajar untuk mindfulness melalui makan. Ya simple, makannya cuma tahu goreng sama telur dadarnya juga dadar banget gitu. Dadar banget tuh nggak ada sosis, nggak ada ayam-ayaman di situ, nggak ada, cuma telur dadar aja diaduk, kasih garam sedikit, di apa tuh namanya, pan fry atau digoreng gitu ya, telurnya didadar begitu ya. Udah begitu aja. Kalau hidupnya yang mungkin yang memikirkan sesuatu yang harusnya lebih, wah harusnya ada ayam di piring saya, wah harusnya ada saksang atau B2 panggang di piring saya begitu ya. Cuman kalau mikirnya begitu, ya apa yang kita makan jadi nggak enak kan. Tapi karena saya mikirnya, wah bersyukurlah atas apa yang ada di piring saya mau menikmatinya. Dipikirin deh tuh, wah ini telur kok ternyata bisa begini ya, luarnya kering tapi dalamnya agak basah gitu kan. Telur dadar bisa begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu tahunya kok empuk, enak, dipakai nasi panas dengan cocol sambal dadak dan sambal hijau, disuap dengan tangan ke langsung mulut, kok enak makanan ini. Dan saya makan tidak sambil nonton YouTube dan tidak sambil nonton TV. Sungguh-sungguh menikmati tekstur nasinya, tekstur telurnya, tekstur tahunya, pedasnya sambal, hangatnya nasi itu, dan masuk ke mulut saya, dan ternyata enak sekali makanan saya siang tadi. Dan saya bersyukur atasnya. Ya sederhana makanannya, tapi saya sangat bersyukur dan bersukacita atas makanan itu, karena saya sadar bahwa melalui satu piring makanan itu ada banyak orang yang sudah bersusah payah untuk bisa menghadirkannya. Beras, ada banyak orang yang terlibat sampai akhirnya beras itu bisa menjadi nasi dan bisa saya nikmati. Tahu melibatkan banyak orang sampai akhirnya bisa saya beli, bisa saya goreng, bisa saya makan. Telur pun juga melibatkan banyak orang. Orang baik yang bekerja di peternakan, orang yang bekerja membawanya, orang yang bekerja mengangkatnya di pasar, orang yang bekerja untuk mendistribusikannya, dan orang yang bekerja atau terlibat ketika menjualnya kepada saya. Dan ketika itu ada di piring itu, bersyukurlah, karena Tuhan memakai setiap orang yang banyak itu untuk menciptakan makanan di atas piring Anda dan mengenyangkan Anda. Bukankah nikmat hidup dalam mindfulness, kesadaran penuh atas hidup masa kini? Maka bersukacitalah dan percayalah bahwa Allah senantiasa hadir dalam hidup Anda, dan bersukacitalah bahwa Ia tetap menjadi penolong Anda sampai saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Mari jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu pengantar ayat Alkitab dalam memberi persembahan ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikianlah firman Tuhan. Maka marilah kita memberi persembahan dengan pujian lagu Kecaplah dan Lihatlah.
Mari jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa persembahan dan juga doa syafaat saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sebagai gembala agung kami, yang senantiasa memelihara hidup kami dari dahulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya, yang menyadarkan kami betapa pentingnya untuk hidup dalam kesadaran bahwa hikmat Tuhan tetap hadir dan memelihara kami. Untuk itu ya Tuhan, semesta alam, kami bersyukur ketika boleh mendengar firman Tuhan dan belajar untuk hidup mindfulness, hidup dengan kepenuhan dan kesadaran akan masa kini. Bahwa dengan kesadaran hidup itu, kami menyadari bahwa cinta kasih Tuhan tetap memelihara kami, tetap ada bagi kami, dan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap kami yang sedang bergumul akan kehidupan, bagi setiap kami yang sedang berjuang akan kehidupan ini. Kiranya hikmat Tuhan memampukan dan menolong, sehingga apapun yang boleh kami lakukan dapat Tuhan nyatakan dan berhasil di dalam Tuhan. Sehingga kami tidak lalu terjebak pada tuntutan-tuntutan duniawi, tetapi kami boleh bersyukur atas kesempatan-kesempatan yang telah Tuhan beri kepada kehidupan kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami yang sedang bersekolah, berkuliah, atau sedang mencari pekerjaan. Kiranya hikmat Tuhan juga memberkati mereka untuk dapat melakukan yang terbaik di dalam Tuhan. Kami juga secara khusus mau berdoa bagi COVID-19 ini, agar kiranya kami boleh menang sebagai bangsa untuk melawan pandemi COVID-19. Sehingga melalui kesadaran untuk melakukan dan menghidupi protokol kesehatan yang ada, bisa terjadi dan bisa dilakukan. Sehingga melalui masker, jaga jarak, vitamin, dan pola hidup sehat dan bersih dapat sungguh-sungguh membuat kami terhindar dari COVID-19 dan juga masyarakat boleh menang dalam menghadapi COVID-19. Tetapi jikalau Senin nanti dalam jangka waktu kurang lebih 2 minggu akan dilakukan PSBB total di Jakarta, kiranya juga boleh menjadi kebijakan yang efektif, sehingga melaluinya mata rantai persebaran COVID-19 bisa sungguh-sungguh terputus. Kami saat ini juga mau berdoa bagi jemaatmu yang sedang sakit, siapapun mereka dan dimanapun mereka, agar mereka yang sakit boleh mendapatkan penghiburan dan pertolongan dari Tuhan. Sehingga melalui obat-obatan, melalui orang tua, melalui anak-anak dan juga keluarga yang terkasih yang hadir di sekitarnya, memampukan atau membuat orang-orang yang sakit ini dapat dipulihkan karena cinta kasih Tuhan yang menyertai. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan dalam setiap panggilan, kehidupan, dan pelayanannya, sehingga apa yang dilakukan oleh GKP Bekasi dapat sungguh-sungguh melayani dan menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapak, inilah doa kami. Kami sadari betul jauh dari kesempurnaan, terlebih ketika kami boleh memberikan persembahan yang jauh dari sempurna ini, kiranya dapat bermakna dalam kerajaan Tuhan. Begitu kami nyatakan doa ini kepadamu di dalam doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam cinta kasih dan pengorbanan Yesus Kristus bersama dengan penyertaan Roh Kudus memulihkan dan menyertai setiap kita, orang-orang yang percaya pada Tuhan, untuk bersyukur akan kehidupan saat ini dan juga menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih jemaat Tuhan yang sudah terlibat bersama-sama dalam ibadah PA kategorial sore hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan beserta dan memampukan kita untuk hidup di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa.